nggak pernah lagi datang dan mendengarkan isi debat-debat lintas agama ini. Karena gitu bang, takut dibodoh-bodohin terus bang. Jujur aja dibodoh-bodohin itu. Iya iya. Jujur aja dibodoh-bodohin. Iya, dia tidak pernah di gereja itu tidak pernah menerangkan dengan gamblang, dengan jelas terperinci kayak Abang Juma ini terkait dengan Tuhan itu siapa sebenarnya. Terperinci, jelas. Enggak. Dia bikin kabur-kabur bang, memang kabur. Maksudnya kabur pandangannya itu loh. Bahwa ini ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus. Sebenarnya itu satu bagaimana menurut saya. Kalau pemikirannya udah normal, nggak mungkin percaya itu bang, nggak mungkin percaya, pasti mau Allah sudah begitu bang. Iya. Oke, Bang Jigjak, saya ini sapa dulu. Ucup, selamat sore Ucup. Agama apa Cio? Selamat sore host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya bang, apa yang mau disampaikan? 1 menit aja ya, nanti diturunkan saja ya Ustadz ini. Saya kan melihat perdebatan kan sudah tergolong lama, cuman bedanya apa itu dulu yang dari Dr. Zakir Naik. Ini kan saya pandang kan sebenarnya kan kita Muslim itu kan sebenarnya kan apa itu ngasih kebenaran kitabnya gitu loh. Kenapa sih mereka itu malah memaki-maki ini itu? Kan harusnya kan berterima kasih ya, contohnya sama Bang Zuma, Kodondi, Bang Andi, sama yang lain-lain. Itu menurut pandangan Bang Zuma bagaimana? Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ditanya ya? Enggak bang, dia ngomong sama abang. Apa tadi ngomongnya Bang Andi? Bisa diulang Bang? Astagfirullahaladzim. Jadi gini, biar dia ngomong dulu Bang Andi. Dari tadi dia ngintip aja kerjanya. Iya gimana? jadi maksudnya itu kenapa bisa begini kebanyakan dan kenapa bisa kebanyakan begitu? Enggak kayak gitu Bang Andi, enggak ada. Enggak. Kan tengoklah kan. Enggak gitu Bang Andi, enggak. Yang saya belum mau masuk ke sana artinya apa? Kenapa bisa mereka begitu berpendapat tentang kita begini? Pada Iya rencana begitu itu apa? Begini itu apa Bang Andi? Nah itulah yang saya maksud tadi, pembicaraan dia kan kenapa dia begitu menganggap kita begini gitu loh. Itu maksudnya. Karena pendapat mereka begitu agak sedikit negatif tentang bagaimana Bang Juma mengemukakan begini dan begitu gitu loh. Nah itu maksudnya. Bagaimana? Mereka berpikir, kenapa mereka berpikir negatif Bang Juma begini? Nah itu karena dia. mereka begitu. Nah, karena mereka begitulah makanya Bang Juma begini gitu. Nah itu dia. Ini orang kayaknya bagus orang ini dilempar ke laut aja. Makan ikan hiu. Aku menganalisis omongan Bang Tadi Andi. saudara kita itu nanya apa? Iya Bang, abang jujur Bang Andi yang ngomong udah dijelasin. Iya, tadi ngomong apa? Orangnya masih di bawah. Iya ya, positifnya gini, karena itu kan banyak Bang Juma sudah memberikan edukasi, semuanya sudah memberikan yang terbaik begitu. Bahwa hanya Islam lah ajaran kebenaran yang diridhoi oleh Allah begitu. Banyak memberikan bahwa mereka manusia itu bukan Tuhan gitu loh. Tapi tetap mereka ini kok negatif terhadap edukasi-edukasi yang kita berikan selama ini. Kira-kira begini dan begitu. Oh, iya. Jadi gini alasannya, kenapa kemudian orang itu terkadang bisa gila? Karena percaya kepada halusinasi, percaya kepada angan-angan, percaya kepada praduga. Enggak, ini serius. Orang itu bisa jadi gila karena berhalusinasi terlalu berlebihan, lalu kemudian percaya kepada angan-angan. Nah itu. Nah,
Kalau kita mengajarkan mereka kemudian tentang Islam, satu, mereka merasa berat. Fisik mereka akan terganggu kemerdekaannya. Mereka tidak bisa kemudian memuaskan nonot, tidak bisa kemudian memuaskan tambuknya, tidak bisa memuaskan kemudian puduknya. Ya, jadi mulutnya, kemudian perutnya, kemudian nonotnya. Ini harus dipuaskan. Sementara ini 3 harus dipuaskan sambil diberi jaminan keselamatan. Siapa yang nggak mau? Nonot bebas, nembak kemana-mana. Kemudian mulut bebas, dimasukkan apa aja. Perut bisa menampung apa saja. Intinya mulut bebas mau menelan dan mengunyah apa saja, perut bisa menampung apa saja, nonot bisa menembak apa saja. Ketiganya dipuaskan dan mendapatkan kemudian janji surga. Siapa yang nggak mau? Siapa yang nggak mau? Pasti mau lah janji begitu. Mau. Jangan, Mau. Jangan, saya nggak mau. Nah, kecuali orang yang berakal. Janji palsu, Bang. Nah tuh, inilah yang diterangkan Al-Quran. Kenapa mereka ini kok bisa gitu loh? Udah diajarin terperinci, Al-Quran diajarkan, kemudian oke, Anda tolak. Tapi bagaimana dengan kitab Anda sendiri yang menerangkan A, menerangkan B, menerangkan C, menerangkan D, dan seterusnya. Dan Anda punya perangkat yang Tuhan sebut akal. Apalah tatafakkarun, apalah ta'qilun. Kenapa mereka kemudian tak bisa dan tak mau dan tak ingin? Tak ada hasrat untuk mengikuti kebenaran itu. Limaza? Kenapa? Karena Al-Quran sudah menyatakan jawabannya. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu jawabannya. Setan itu memberi janji-janji kepada mereka. Setan itu membangkitkan angan-angan kosong mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka. Coba kita lihat orang ditipu. Rela mengorbankan apa saja. Karena sang penipu menjanjikan sesuatu yang lebih tinggi nilainya, yang lebih tinggi poinnya, lebih tinggi kebahagiaan dan kesenangannya daripada yang diberikan. Orang kadang memberikan harta karena diiming-imingi sesuatu yang lebih hebat daripada harta itu. Ini pekerjaan setan. Dia berangan-angan. Oh, saya mati masuk surga. Saya mati langsung ke surga. Tak ada neraka, tak ada siksaan kubur. Ini angan-angan. Angan-angan. Kenapa saya katakan angan-angan? Karena di dalam kitab mereka pun dikatakan adanya siksa kubur. Adanya kemudian siksa neraka. Orang yang masuk ke neraka oleh karena bla 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 bla. Karena memanggil Yesus Tuhan. Karena mukjizat pakai nama Yesus dan seterusnya. Sementara tidak melakukan kehendak Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu. Tapi kenapa mereka kemudian terbentengi? Ya karena orang lagi tertipu. Ada nggak orang dalam keadaan tertipu? Dalam keadaan tertipu menyadari kalau dirinya itu sedang ditipu. Ada nggak? Enggak, Bang. Enggak ada itu. Kalau ada orang menyadari dirinya sedang tertipu, pasti batal kena tipu. Betul? Betul, Bang. Benar nggak? Ada penipu nelpon. Selamat pagi, Pak Bom. Ya, pagi. Bapak karyawannya. Bapak adalah nasabah dari bank ini ya? Betul. Bapak telah mendapatkan mobil. Oh, puji Tuhan. Di mana? Nggak sadar tuh, senang dia, senang. Udah bla 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 bla. Sebut nomor rekening, sebut nomor PIN. Nggak sadar kalau ternyata justru uangnya melayang. Nanti dia sadar ketika dia sudah mengetahui, oh ternyata ini adalah tipuan. Apa yang terjadi? Sudah dibawa kubur, sudah ada dibawa liang lahat. Percuma. Saldo sudah dibawa oleh penipu, percuma. Nah sekarang mereka itu tertipu, gak tersadarkan. Tetapi kita datang untuk menyadarkan mereka. Kenapa dia tidak sadar? Al-Quran mengatakan, ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhumus syaitan illa gurura. Itu yang menyebabkan kalau orang yang menipu kita gampang, tapi kalau iblis yang nipu kita, akal kita dikebiri, syahwat kita yang diumbar-umbar, kemudian keinginan kita yang diumbar-umbar.
Mimpi kita, angan-angan kosong kita itu kemudian seakan-akan jadi kenyataan. Janji-janji itu sangat mengenakkan bagi kita. Itu kalau iblis yang bekerja. Inilah yang terjadi. Udah dinyatakan, tapi tidak peduli. Kenapa? Karena janji iblis itu lebih enak. Nah sekarang permasalahannya, ada iblis, ada Yesus. Siapa yang mengajarkan manusia kemudian untuk mengakui Yesus itu adalah pencipta alam semesta yang inkarnasi menjadi manusia? Siapa yang ngajarin kira-kira? Yesus? Tidak mungkin. Yesus tak pernah mengajarkan akulah pencipta yang menjelma menjadi manusia. Yesus tak pernah mengajarkan ini. Tapi kalau kita berdialog dengan orang Kristen, apa yang dikatakan? Yesus itu adalah teofani. Yesus itu ada, Tuhan sedang berkenosis. Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Yang mati manusianya, yang hidup keilahiannya. Siapa yang mengajarkan mereka seperti itu? Yesus. Mana dalilnya? Siapa yang mengajarkan mereka beribadah kepada Yesus? Yesus. Mana dalilnya? Ada? Tak ada. Tapi faktanya mereka melakukan ibadah kepada Yesus. Berarti ada kekuatan gaib yang mengajarkan mereka. Siapa itu? Iblis, Bang. Pantas aja saudara saya ini mualaf. Pantas. Wajar. Wajar. Karena beliau berakal. Mendudukkan akal dan wahyu sejalan seirama satu rel. Bukan dipisahkan. Karena antara akal dan iman itu harus seia sekata. Kalau ada orang akalnya dan imannya itu pisah, beda rel, itu sudah mendekati gila. Mendekati gila tuh. Imannya mengatakan A, akalnya mengatakan B. Itu gila tuh. Contoh misalnya. Contoh ya. Ada orang melihat kotoran ayam satu piring. Jadi kotoran ayam ini dalam wadah piring, semangkok piring dikasih kecap, kemudian di pinggirannya lalu dikasih saus, lalu dikasih potongan-potongan, diiris-iriskan, kemudian tomat disimpan di sampingnya, di atasnya, kemudian di sampingnya juga ada potongan-potongan timun. Oke. Kepercayaannya mengatakan bahwa yang ada di wadah piring ini itu adalah nasi goreng yang dihaluskan. Tapi akalnya mengatakan, oh no, ini adalah tai ayam. Tapi kepercayaan mengatakan, oh tidak dong. Tengok aja, ada timun, ada tomat, ada sausnya, ada sambelnya, ada kecapnya. Ah, ini adalah nasi goreng ala Bombay. Udah, santap aja, santap. Pokoknya kamu percaya aja bahwa itu adalah nasi goreng yang dihaluskan, masakan ala Bombay. Anda kenyang, Anda segar. Nah, akalnya mengatakan, ah tidak dong, ini baunya udah, aduh, ini keluar dari pantat ayam ini bos. Akalnya mengatakan itu. Apa yang terjadi kemudian? Ketika akal yang ditundukkan, maka orang ini di kampung saya disebut parakang, pemakan tai ayam. Kapan kemudian kepercayaannya, kemudian keyakinannya dimatikan dan akalnya difungsikan, maka orang ini termasuk orang terdidik. Orang ini orang berakal. Selamatlah mulutnya dari kandang ayam. Oke? Nah, tapi kalau ada orang yang cuma percaya saja, pokoknya tiap bulan bayar per puluhan, tidak ada masalah, yang penting kulahap satu piring, udah makan, wak. Apa yang terjadi kemudian setelah terjadi itu? Apa yang kita lihat? Bung, tadi kau makan tai ayam ya? Kagak. Kamu tidak makan tai ayam? Tidak. Nah, aku mau tanya, apa yang keluar dari pantat ayam, apa namanya? Tai ayam. Ayam kalau mengeluarkan kemudian sesuatu dari anusnya, apa namanya? Tai ayam. Nah, yang tadi dia ambil dari kandang ayam disimpan di piringmu, apa namanya? Nasi goreng. Yang tadi di atas piring kamu itu yang keluar dari pantat ayam, apa namanya? Nasi goreng. Jadi yang kau makan ini apa?
nasi goreng. Loh, tapi itu kan keluar dari pantat ayam. Wah, itu sebagai tai. Tapi sebagai rohani, dia itu adalah nasi goreng. Ini yang terjadi saat sekarang. Ini yang terjadi. Maka Anda muncul, tai ayam itu 100% adalah tai ayam dan 100% juga adalah nasi goreng Bombay. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa? Akal didikte oleh kepercayaan. Akal. Kenapa bisa seperti itu? Pekerjaan tadi. Ya'iduhum wa yumannihim. Wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Iblis yang mengatakan, "Weh, kalau kau makan itu, kamu biar tidak sikat gigi setahun, mulutmu tetap harum." Iblisnya mengatakan begitu. "Hei, kau makan itu, gigimu akan putih tanpa sikat gigi. Kalau kau makan itu, pokoknya kamu tidak akan mengalami sakit gigi selama 100 tahun. Udah makan aja, itu adalah nasi goreng ala Bombay." Udah, betul? Ya, makan. Makanlah dia. Oh, dicampur kecap, dicampur entah apa-apanya rasanya. Begitulah yang terjadi. Hatinya akan mengatakan, loh kan tadi udah aku bilang kan ini tai ayam, tapi ya udahlah, ini kan kepercayaan kita dari bapak kita, dari nenek moyang kita, mau kayak mana, orang kiri kanan juga makan, kalau kita nggak makan gimana ceritanya. Inilah yang terjadi. Sama saudara zigzag, begitu dia ke gereja, pasti saudara akan mengatakan, kok bisa ya? Kok bisa ya? Loh, kok bisa? Dia kan manusia. Tadi katanya anak manusia. Katanya kayak gini. Tapi kok bisa ya? Ya udahlah. Mau kayak mana? Ketemu dengan dokter spesial. Ketemu dengan yang benar-benar murni koki, tukang goreng nasi. Bung, yang kau makan itu tai ayam, dikasih bumbu rempah-rempah. Kok bisa tahu lah? Saya ini ahli masak. Saya ini ahli masak. Abang Zuma. Gimana sih Bang Zigzag? Gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang Joma, Iya. Untuk keluar, pesan nasi goreng teh ayam berapa mangkok, Bang? untuk keluar dari doktrin yang merusak akal itu, trik-triknya atau seperti apa sih? Nah, yang pertama lembutkan hati, dudukkan akal. Lembutkan hati, dudukkan akal. Dua hal ini aja dulu. Lembutkan hati kita. Apa itu lembutkan hati? Lepaskan ego. Lepaskan ego dalam berkeyakinan. Lepaskan ego dalam beriman. Lepaskan ego dalam beragama. Lalu kemudian apa? Gunakan akal sehat. Ketika dua hal ini rangkulan, maka tinggal satu yang dibutuhkan. Apa itu? Waktu. Maksudnya, sisipkan waktu Anda untuk gunakan kelembutan hati dan berfungsinya akal untuk belajar kebenaran. Insya Allah akan ketemu hidayah. Boleh saya bercerita, Bang? Ya, silakan. Ini saatnya Anda bercerita. Di sini sudah hampir azan. Silakan, sahabatku. Nah, Masya Allah. iya, Bang.